Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan kemudahan sehingga kita bisa kembali belajar walaupun tadi ada kendala teknis, tapi alhamdulillah Allah urai, Allah mudahkan. Semoga Allah jaga sampai akhir kajian nanti dan kita bukan hanya mendapatkan maklumat tapi mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian, pentingnya kita belajar karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, manusia yang lain. Dalam riwayat ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, yang paling Allah cintai diantaranya punya sifat yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan kunci memberikan manfaat adalah ilmu dan ini terbukti di antara nama besar yang tercatat dalam sejarah adalah Zainab binti Jabir al-Ahmasiyah. Beliau adalah salah satu wanita yang meriwayatkan hadis Nabi SAW dan meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan yang meriwayatkan dari beliau diantaranya Abdullah bin Jabir al-Ahmasi. Dan ini bisa dicek dalam buku para ulama seperti Al-Isabah atau Asadul Ghabah. Lihat bagaimana peran wanita yang selalu memiliki keberkahan dan inspirasi sampai hari ini. Dan ini semakin menjelaskan bahwa pemikiran bahwa seorang wanita yang hijrah itu nggak produktif, wanita yang hijrah menjadi beban dan tidak bermanfaat, wanita yang hijrah nggak bisa memberi dan tidak punya peran di masyarakat, itu keliru hadirin, atau perlu kita tinjau ulang. Karena nama-nama besar dan nama-nama mereka tercatat di dalam buku-buku para ulama kita. Itu menunjukkan bahwa wanita itu kalau punya ilmu, dia akan punya keberkahan, Allah akan kasih keberkahan dan dia akan menjadi sosok yang bermanfaat. Bayangkan meriwayatkan hadis Nabi SAW, meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan itulah Zainab binti Jabir al-Ahmasiyah. Hadis-hadisnya bermanfaat, dan sebagaimana kita jelaskan setiap kajian, setiap awal kajian kita sebutkan nama-nama besar biar ibu-ibu dan para akhwat itu menyadari bahwa dunia ilmu itu bukan dunia yang asing bagi wanita, dan wanita bukan warga kelas 2. Wanita bukan beban yang kerjanya ngerepotin aja. Enggak, itu nggak benar.
wanita punya peran, wanita yang punya kebaikan, dan banyak manusia mengambil manfaat dari mereka karena mereka punya ilmu. Hadirin, makanya pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita duduk di kajian sehingga kita punya ilmu, kita punya nilai, kita punya value, sehingga kita bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu hamba yang dicintai oleh Allah. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, orang yang paling Allah cintai diantara sifatnya adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka ini yang perlu kita tanamkan, ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu marilah kita bersyukur Allah memberikan kita kesempatan, dan sekali lagi setiap kita beramal dan berperan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ibu-ibu, nggak bisa dipukul rata. Qul kullun ya'malu ala syakilatih, katakanlah setiap orang itu beramal sesuai dengan kotaknya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan ekspertisnya, sesuai dengan keahliannya, bukan dipukul rata. Dan itu yang Allah tanamkan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 84. Qul kullun ya'malu ala syakilati farabbuka a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Rabb kalian tuh lebih tahu siapa yang paling mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu setiap kita beda. Ada yang perjuangannya mencetak anak-anak yang soleh dan soleha, ada wanita nggak punya anak, maka perjuangannya di kotak yang berbeda. Ada wanita masih single, masih jomblo, maka perjuangannya beda dengan wanita yang sudah punya suami. Oleh karena itu manfaatkanlah kebaikan dan peluang yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sayyib, dan kita sedang menjelaskan tentang keistiqomahan. Dan hadirin Allah muliakan, kita tahu keistiqomahan itu diawali dengan keistiqomahan hati. Dan kemarin kita sudah bicara tentang cinta, berbicara tentang rasa takut. Sekarang mari kita simak keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kembali beliau rahimahullah muwaffaq memberikan kita sebuah kaidah besar dalam kehidupan. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, merahmati ibu-ibu sekalian. Wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairihi kana syu'man alaih. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya orang yang sibuk dengan sesuatu selain Allah, sesungguhnya orang yang sibuk mengerjakan sesuatu selain Allah, ketemu hadirin, sesungguhnya orang yang sibuk mengerjakan sesuatu selain Allah, atau barang siapa yang sibuk dengan sesuatu selain Allah, sesuatunya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Allah, sibuk dengan makhluk, sibuk dengan hal yang duniawi, dan tidak ada Allah dalam tujuannya, maka apa yang akan terjadi? Kata para ulama, kana syu'man alaih, dia akan apes dalam kehidupannya, dia akan menghadapi kesialan demi kesialan.
ada aja masalah, nggak selesai-selesai. Yang ini belum selesai, datang yang berikutnya, belum selesai, datang yang berikutnya lagi. Hadirin yang Allah muliakan, barang siapa yang sibuk dengan selain Allah, yang sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sial hidupnya. Dia akan sial. Dia nggak akan berhasil. Dia nggak akan berhasil, hadirin. Ini kaidah. Syu'man itu kesempitan, keburukan, sesuatu yang dia nggak sukai. Jadi kalau kita sibuk dengan selain Allah, maka hidup kita akan sempit, hidup kita nggak akan nyaman walaupun kita punya semuanya. Kalau 24/7 setiap hari kita sibuk ngurusin A, B, C, D, kita sibuk ngurusin makhluk, yang ada di hati kita hanya bagaimana mencapai ini, bagaimana mencapai itu, bagaimana mencapai target, bagaimana mencapai penjualan, bagaimana meraih sebuah omset. Itu aja kesibukan kita. Bagaimana dapat uang lebih dan lebih. Kesibukan kita bagaimana senang-senang main, nggak ada Allahnya sama sekali. Ada wanita sibuk dengan laki-laki yang bukan mahramnya, setiap saat WA, telepon, ngedate, ketemuan, hidupnya sibuk dengan dia, hidupnya sibuk dengan dia. Atau mungkin hal yang mubah, seperti seorang wanita sudah punya suami, tapi 74 jam hidupnya hanya untuk suaminya, nggak sholat, nggak sempat ibadah, nggak sempat baca Quran, hidup hanya untuk suami. Atau ada wanita hidup hanya untuk anak, terus semua tentang anaknya, dia belanja, dia ngajarin, dia segala macam. Tapi pas waktu sholat asar, nggak sholat asar ini ibu, nggak jaga kehormatannya. Tapi untuk anaknya totalitas. Coba kita lihat keterangan para ulama, ana man ishtaghala bi syai'in ghairihi, barang siapa yang sibuk dengan segala sesuatu selain Allah. Jadi mungkin itu nggak haram, tapi ketika hati kita disibukkan dengan itu dan hati kita lupa sama Allah, nggak inget sama Allah, udah kalau udah megang anak semua lupa, udah semua lupa. Ketika di jalan sama cowoknya udah semua lupa, nggak sholat maghrib, nggak isya. Apalagi kalau itu hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal. Ketika honeymoon sama suaminya, Allahnya lupa udah. Di pesawat nggak sholat, nggak baca Quran, udah jalan ke sebuah destinasi selama seminggu, habis nikah nggak ada satupun ayat yang dibaca. Berarti kan lupa. Nggak ada zikir pagi petang dibaca. Tapi
pada asar udah nyari spot untuk melihat sunset di spot yang paling oke. Ditemani sama kelapa batok berdua sama pasangan, tapi zikir petangnya nggak dibaca. Lupa sudah. Semua lupa. Jadi sunset nggak lupa, tapi zikir lupa, hadirin. Ada orang sibuk sama urusan rumah, kerjain rumah terus, bagus, tapi mbak, hari ini udah baca Quran belum, nggak sempat. Nah itu nggak sempat, hadirin. Tadi baca zikir pagi, aduh, udah harus nyapu. Oke. Sibuk dengan selain Allah. Ada ngejalanin bisnis online-nya, udah nggak megang apapun, nggak sempet ikut kajian. Padahal kajian udah via online, nggak harus datang ke masjid, tetap aja nggak sempat. Kadang ngurus ini, ngurus itu. Atau bisa jadi kita ngurus sebuah amalan, tapi hati kita tuh bukan untuk mencari ridho Allah. Ini ada urusan dunia atau kepentingan dunia terselubung. Nasallallahu salam wal afiyah. Maka setiap kita yang seperti itu, kana syu'man alaih, dia akan hidup dengan kesempitan, nyesek, sial, nggak berkah. Tapi kemarin aku pas liburan sama suamiku happy kok. Ya emang hidup cuma tentang liburan. Coba lihat berikutnya. Dan kadang-kadang ributnya di sana. Ada rumah tangga yang sedang di ujung tanduk, lalu dikasih advice, dikasih saran, coba deh liburan berdua. Ternyata habis liburan nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena selama liburan sibuk sama selain Allah. Sedangkan yang megang hati suaminya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna quluba bani adam baina isbi'ain min asabi rahman. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita baca man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kasih petunjuk, kasih hidayah, gak ada yang bisa nyesatin, hadirin. Dan yang Allah sesatkan, gak ada yang bisa kasih hidayah. Apakah kita bisa tundukkan hati suami kita? Gak bisa. Ada banyak wanita tuh berusaha jungkir balik biar suaminya itu lembut sama dia, biar suaminya itu nggak kasar sama dia, biar suaminya nggak main tangan sama dia. Nggak bisa. Ada banyak wanita udah berusaha tampil semenarik mungkin, dan memang dia cantik, misalnya dia cantik tampil menarik mungkin, itu suaminya pulang nggak disentuh sama, jangan kan disentuh, dilirik aja nggak. Dicoba lagi, nggak bisa. Ada satu titik di mana man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Pada siapa yang Allah kasih hidayah, nggak ada yang bisa sesatkan. Sebaliknya, nggak ada yang bisa kasih hidayah. Ba'da salat kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu kan yang dibaca. Apa arti Allahumma la mani'a lima a'tait? Ya Allah, nggak ada yang bisa nyegah kalau engkau udah ngasih. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan nggak ada yang bisa ngasih kalau Allah udah cegah. Nggak bisa udah.
Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu sibukkan hati ini dengan Allah. Kalau nggak kita sengsara. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri" ini udah lebih dari 3 kali kata Nabi SAW. Kalau lebih dari 3 kali ini bukan bersin, jadi nggak tahmid dan nggak tashmid. Terima kasih. Ya, hadirin Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat apa tadi? Thaha 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, zikri, mengingatku, zikri, mengingatku, berpaling, sibuk sama yang lain, lupa sama Allah, nggak ingat sama Allah, nggak ingat. Ketika suami marah, yang diingat adalah harga dirinya sebagai wanita. Ketika suami suara tinggi, yang diingat adalah gengsinya sebagai istri, nggak ingat sama Allah. Apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit, yang berat, yang nggak mudah. Ini dalil kaidahnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit, yang nyesek gitu, hadirin. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpun dia di hari kiamat dalam kondisi buta, hadirin. Maka orang ini kaget, orang ini bertanya di ayat berikutnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau butakan mataku pada saat kau kumpulkan aku? Kenapa engkau butakan aku? Wa qad kuntu basira, bukankah dulu waktu saya di dunia saya bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah sebutkan di ayat 126. Begitulah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, tapi engkau lupa, engkau sibuk sama yang lain. Nah ini, lupa, sibuk sama yang lain, sibuk sama A, sama B, sama C, lupa, hadirin. Wa kadzalika al-yawma tunsa, dan begitulah hari ini engkau dilupakan, lupakan, sibuk sama yang lain. Oke. Maka hari ini engkau nggak dianggap. Hadirin, hari itu akan datang. Maka jangan sibukkan hati kita dengan yang lain, sibukkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat sama Allah Jalla wa'ala, selalu ingat. Emang urusan anak tuh menguras pikiran, menguras tenaga, menguras waktu, hadirin. Tapi emang nggak bisa ya kita sambil main atau gendong anak sambil bertasbih sama Allah. Nggak harus banyak-banyak, tapi dihayati. Ketika kita lagi sama anak kita, nggak bisa bertahmid ya sama Allah sambil bersyukur. Ada banyak pasangan nggak dapet anak, kita dikasih. Bisa nggak sih gitu? Pas lagi aktif-aktifnya tuh anak, sampai
guci rumah kita itu pecah, dan tuh guci mahal hadirin, pecah, anak main di dalam rumah, marah apa enggak kira-kira? Atau tablet kita, gadget kita, laptop kita dicemplungin sama dia, dicemplungin aja, udah gitu masih nyicil lagi tuh. Gimana, marah apa enggak? Pernah nggak kita ingat sama Allah dalam kondisi begitu? Ya, tetangga saya kemana-mana nggak dapat anak, Allah kasih saya anak yang aktif, yang membuat hati saya nggak terpaut sama makhluk. Karena memang setiap saat kita sama gadget kita dicemplungin lah tuh gadget, jadi itu obat misalnya. Jadi lebih tenang hadirin sebenarnya, itu lebih tenang. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Barang siapa yang sibuk dengan selain Allah, maka dia akan hidup dengan kondisi sesak, sempit, sial, dan gak bahagia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang sibuk sama Allah, dan bukan berarti melupakan tanggung jawab kehidupan dunia, tapi ketika dia kerjakan, dia ingat sama Allah, lalu dia jadikan aktivitas itu sebagai jembatan menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti nggak ngurus anak terus kajian terus, bukan begitu. Tapi begitu ngurus anak, ini adalah amanat dari Allah. Ingat sibuknya sama Allah. Semoga apa yang saya lakukan ini Allah ridho. Pada saat suami makan hati hadirin, ingat, yang bikin kita nyesek itu pas kita ngingat siapa? Ibu-ibu yang ngingat suami kita, Ustaz. Siapa yang suruh ngingat suami? Jadi dilupain? Bukan dilupain, tapi semua ini sebagai sarana mencari ridho Allah. Lalu coba lihat ya, apa hasilnya hadirin, apa hasilnya? Allah ta'ala alam. Kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa menjaga ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Izin bertanya Ustadz, saya baru saja ditolak saat mengajukan ta'aruf. Alhamdulillah ikhwan tersebut menolak dengan cara yang baik karena beberapa concern yang harus dia selesaikan, dan kami telah melakukan istikharah di dalamnya.
Alhamdulillah saya dijaga Allah dari rasa sedih dan kekecewaan. Tapi Ustadz, kalau saya masih menyimpan kecenderungan pada ikhwan tersebut, apakah ada yang salah pada niat saya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau memang laki-laki itu memang layak dan kriterianya dapat, dan kita tahu cari suami yang baik, bertanggung jawab, pemimpin itu susahnya luar biasa. Sebagaimana mencari wanita untuk jadi istri yang soleha, yang menurut dan seterusnya, itu sangat sulit luar biasa. Illa man rahimah rabbus, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau memang beliau sosok yang kita rasa tepat dengan objektivitas kita, diperbolehkan, ajukan aja lagi. Tapi kita nothing tulus lah, ibu-ibu dan para akhwat, dan terapkan terapkan kaidah kita. Jangan sibukkan hati kita dengan ikhwan tersebut. Jadi kalau mau berusaha dengan ikhwan itu, ya udah berusaha sesuai dengan jalan yang benar. Jangan ikhwan itu mengisi seluruh tempat di dalam hati kita, gitu. Berusaha yang benar, cari jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tetap ditolak, gak ada masalah. Dan itu nggak menurunkan derajat kita sebagai wanita kok. Yang menurunkan derajat kita sebagai wanita itu kalau kita maksiat dan nggak bertakwa. Dan selama kita bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sebagaimana jangan tutup pintu yang Allah buka. Selama wanita itu single, ya sudah, sebagaimana dia misal tertarik dengan seorang laki-laki, nggak ada salahnya dia membuka pengamatan ke sisi-sisi yang lain. Siapa tahu yang lebih baik dan lebih dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai terfitnah dulu, hadirin. Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim kajian serta seluruh kaum muslimin senantiasa dilindungi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Saya punya kakak laki-laki Ustadz, beliau pemuda soleh. Ketika kuliah pun kami sama-sama rutin mengikuti kajian sunnah sesuai sunnah Nabi SAW. Kedua setelah lulus ia bekerja di wilayah X, lingkungannya jauh dari sunnah. Kemudian ada seorang akhwat asal daerah Y yang kakak anak kenal melalui kursus online, dan akhwat tersebut tertarik dengan kakak. Ia kemudian menawarkan diri kepada kakak saya. Status akhwat tersebut adalah janda dengan satu anak. Akhwat tersebut menceritakan kakak saya bahwa ia bercerai dengan suaminya karena suaminya dahulu selingkuh. Kakak saya pun pulang ke rumah dan meminta restu dari orang tua. Kedaullah ibu dan kami saudara perempuan berat untuk menerimanya. Kedaullah di tengah malam, anak tidak sengaja mendengar kakak saya sedang teleponan dengan akhwat tersebut. Saya langsung bertanya memastikan ke kakak siapa yang ia telepon. Bertambahlah rasa tidak setuju kami Ustadz, karena ternyata mereka sudah intens komunikasi. Kami menganggap jika memang akhwat itu soleha, tidak akan bermudahan komunikasi dengan kakak saya. Kakak saya pun mengakui bahwa akhwat tersebut tidak sanggup jika tidak ada komunikasi. Qadarullah kakak saya sepertinya terkena fitnah wanita itu. Sungguh sedih melihatnya yang dulu begitu gigih mengikuti kajian, sekarang semakin jauh. Yang dulu sangat berhati-hati dengan lawan jenis, sekarang runtuh pertahanannya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah berdosa jika kami tetap melarang kakak menazar dan menikah
menikahi akhwat tersebut karena khawatir ia bukan wanita baik-baik. Ya hadirin Allah muliakan, yang pertama hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama bahwa nikah itu adalah salah satu bentuk obat penyakit hati jika jujur jika benar-benar menjaga, ingin dalam rangka menjaga kehormatan. Hadirin Allah muliakan, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa nikah itu bisa menjadi obat penyakit jiwa, sebagaimana dikatakan sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi, dan bisa jadi penyebab kakak kita seperti itu setelah apa yang disampaikan oleh penanya, pertahanannya ternyata kurang kuat, tapi bisa jadi karena nggak dapat restu dari keluarga juga. Coba kita renungkan deh. Dan ada kasus-kasus demikian, awalnya kita nggak setuju karena kita rasa calonnya nggak sesuai dengan idealisme kita, tapi akhirnya mereka menikah dan mereka jujur, lalu mereka bisa menjadi sosok-sosok yang jauh lebih bertakwa dan jauh lebih soleh dari sebelum mereka menikah. Itu bisa. Maksud saya bukan berarti akhirnya kita nggak menjaga idealisme kita, tapi ini sudah terfitnah gitu loh. Ini ada penyakit. Seperti orang sakit, apakah tetap kita tuntut orang sakit itu untuk misalnya olahraga sesuai dengan idealisme kita? Misalnya harus sakit, dia harus kerja sesuai dengan idealisme kita, atau untuk dia kita kasih rukhsah, kita kasih keringanan. Oke, kita nggak ideal, nggak bermain dengan idealisme karena Anda lagi sakit, paling nggak Anda kerjakan ini aja. Kan demikian hadirin, ini masalahnya lagi sakit nih, nggak bisa kita, nggak boleh begitu. Jadi hadirin Allah muliakan, coba kita semua evaluasi. Bisa jadi kalau kita restui, itu kakak kita jadi semangat dan benar-benar kembali ke realnya, kembali sehat, dan dia bisa mimpin calonnya. Dan bisa jadi calonnya belum ngerti, belum tahu itu nggak boleh. Allah terlalu banyak kemungkinan pokoknya, tapi jangan segera menjust bahwa itu pure dari kakak kita dan kita nggak punya andil. Bisa jadi kita punya andil. Masing-masing evaluasi diri. Dan sekali lagi, orang yang khilaf
kemarin belum tentu khilaf hari ini. Orang yang khilaf kemarin belum tentu khilaf hari ini. Sebagaimana orang yang baik kemarin belum tentu baik hari ini juga. Hidayah di tangan Allah. Kenapa nggak coba buka peluang gitu? Paling nggak coba dulu. Saya bukan mengatakan dukung ya, atau langsung dukung. Buka peluang, buka pintu dulu lah ke wanita itu. Suruh wanita itu datang ke ibu kita, ketemu sama kita. Kan penanya udah ngaji kan, udah ketemu dong, bicara. Kalau memang ternyata kesimpulan atau feelingnya ini wanita nggak bagus, ya betul. Tapi kalau bisa jadi kesimpulannya ternyata sosoknya baik banget ya, cuman dia nggak ngerti, dia awam dan fitrahnya bagus gitu loh, hanifah, siap dibimbing, siap dipimpin oleh kakak kita, dan kakak kita juga qadarullah memang cenderung ke dia, dan ini semua halal gitu loh. Kan yang akan ngejalan pernikahan kan kakak kita, hadirin, bukan kita. Bisa jadi kita punya calon lain, tapi kakak kita nggak serak. Tapi ini soleha, calonku ini soleha. Iya, emangnya soleh dengan soleh pasti cocok. Apakah kita ngambil pelajaran dari kisah Zaid bin al-Harithah dengan Zainab radhiyallahu ta'ala anhu? Nggak cocok. Asal benar-benar suruh tobat dulu, suruh istighfar, kita mulai lembaran baru dan mau mulai dari nol, saya rasa perlu dipertimbangkan. Kalau memang nggak bagus ya udah ingatin, ditolak, dan cari yang lain. Allah ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, orang tua dan keluarga beliau, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, orang tua, keluarga, tim kajian, serta kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Afwan, saya mau bertanya, saya seorang akhwat 42 tahun dan masih sendiri. Di usia 20 tahun saya diperkosa atasan saya yang sudah beristri. Alhamdulillah afana mimma ibtalaha bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Para jamaah yang banyak-banyak bersyukurlah kalau dengar begini, dan semoga penanya dikuatkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, atasan saya menikahi saya merasa tidak ada pilihan. Malu jika suatu saat menikah dengan laki-laki lain dalam kondisi kehormatan saya sudah direnggut. Pernikahan hanya diketahui pihak keluarga ibu saya tanpa sepengetahuan ayah saya yang tinggal berbeda kota dengan ibu saya yang sudah bercerai dari ayah saya. Hingga ayah saya meninggal dunia, beliau tidak mengetahui peristiwa ini. Peristiwa saat itu dilakukan dengan wali palsu melalui telepon, yang orang tersebut seolah-olah adalah ayah saya dan tanpa kehadiran ibu dan keluarga yang tinggal berbeda kota dengan saya. Pernikahan itu hanya berlangsung beberapa bulan karena saya mengalami sakit yang tidak wajar yang kata orang tidak ada penyakitnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya saat ini adalah seorang janda dengan pernikahan yang tanpa wali tersebut? Jawabannya tidak. Pernikahannya nggak sah. Wallahu ta'ala misal. Ayyuma imra'atin nakat bi ghairi idzni waliha bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Kata Nabi SAW, setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya dan adanya ayah, maka walinya adalah ayah, maka pernikahannya batil, tidak sah.
tapi statusnya thayyib gitu loh, bukan bikr. Karena definisi thayyib dan bikr dalam ilmu fikih, jadi dalam ilmu fikih itu istilahnya tuh bikr dan thayyib gitu. Kalau ini bukan bikr tuh, kalau kita terjemahan gadis gitu loh, kalau thayyib bukan gadis lagi, jadi statusnya thayyib. Bagaimana saya menembus dosa terhadap ayah saya? Tobat-tobatan nasuha, dan jadi anak wanita yang soleha, jadi anak wanita yang soleha, udah berubah lah gitu. Dan ini menunjukkan bahwa menyelesaikan masalah bukan dengan masalah baru. Menyelesaikan masalah itu harus dengan kaidah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelesaikan masalah itu harus dengan dalil, harus dengan wahyu, harus dengan Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus dengan nasihat para ulama, bukan dengan pemikiran kita. Dan ini juga penting. Disinilah kenapa wanita yang menikah itu harus dinikahkan oleh walinya, yaitu ayah. Karena agar ngejaga dari begini aja, agar ngejaga wanita tersebut, agar dia tidak dijebak oleh laki-laki yang gak bertanggung jawab, atau dia tidak agar dia tidak dipermainkan, agar dia tidak membuat keputusan blunder karena dikondisikan begitu loh. Karena wanita kalau udah bingung seringkali udah nggak berpikir panjang. Makanya pentingnya wali, dan wali itu laki-laki, ayah, kakek, gitu, saudara, om dari pihak ayah. Jadi justru harus cerita, karena wanita nggak sendiri. Jadi tobat-tobatan nasuha. Bagaimana sikap saya terhadap calon suami saya kelak? Apakah saya harus menceritakan hal ini sebelum menikah? Saya khawatir setelah menikah masalah kehormatan saya dipertanyakan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawab. Terima kasih. Pada dasarnya aib yang Allah tidak buka jangan dibuka. Namun dalam kasus pernikahan, jika suami bertanya, atau maaf, jika calon suami kita bertanya dan ini sesuatu buat dia, maka hendaknya kita sampaikan dengan cara yang baik dan nothing tulus aja, nggak usah takut ditolak, nggak usah ini, santai. Kalau kita jujur sama Allah, kita tobat sama Allah, dan itu tadi, terapkan kaidah hari ini, akhwat, yang membuat wanita takut untuk jujur padahal ditanya gitu loh, karena hatinya sudah sibuk dengan jodoh, hatinya udah sibuk dengan pernikahan harus berhasil, padahal nggak juga, dan belum tentu gagal juga. Bisa jadi kita sampaikan dan laki-laki itu bisa terima. Dan ada banyak laki-laki seperti itu. Dan kita lebih plong, kita lebih tenang, nggak dihantui seumur hidup. Bahkan kita tambah cinta dengan laki-laki itu karena beliau menerima kita apa adanya. Beliau mau menerima kita dengan segala kekurangan kita, termasuk kasus itu. Berarti kan oke, itu kan berarti kan kita punya masa lalu. Yang pertama diperkosa, naudzubillah, yang kedua kita berzina. Ketika menikah dengan cara itu, akhirnya kita berhubungan intim dengan laki-laki yang dianggap suami kita tersebut. Itu kan zina. Tapi kalau orang bertaubat, hadirin, yakin Allah akan atur semuanya. Kalau orang bertakwa, Allah akan kasih solusi. Dan begitu ada laki-laki yang baik dan mau terima kita, sebagaimana yang nggak bisa, yang tidak menerima, bukan berarti nggak bagus, enggak. Itu hak laki-laki, itu hak suami, kita hargai. Itu hak, mohon maaf saya nggak bisa, saya hargai, nggak masalah. Nanti Allah akan pertemukan sama yang tidak mempermasalahkan, yang terima kita, dan itu lebih indah.
dan kita lebih nanti akan insya Allah lebih sayang sama dia asal kita bertakwa kepada Allah. Saya rasa itu, dan saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Sekali lagi ibu sekalian, jangan sampai hati kita sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, kita akan sengsara dan kita akan menderita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah kasih taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana